Sabar itu ternyata bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, tapi sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar menghadapi ujian. Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat. Orang yang mendapatkan ujian, Pak, sesungguhnya pahala mereka besar, walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua. Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat, Allah itu akan membagi manusia jadi 2. Yang pertama, ahlul afiyah, ahlul musibah, ahlul afiyah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dibagi menjadi 2. Ada yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah, sakit, bangkrut, dan lain sebagainya. Ini namanya ahlul musibah. Ada yang kedua, ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu jarang diuji, jarang sakit, jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bapak tahu, perintahnya Allah pertama kali kepada malaikat, uhsubu ahlul musibah. Hisab dulu ahlul musibah dulu. Yang ahlul musibah dihisab dulu, Pak. Dihisab, ditimbang, lalu kemudian ahlul musibah itu para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah itu sudah habis. Tinggal dikit dosa-dosanya karena ditebus dengan berbagai macam musibah-musibah yang dulunya engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Tinggal dikit saja. Kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, khairan, kasih mereka surga. 2, afiyah, kasih mereka kekuatan. Kenapa, Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu di sini yang mendapatkan ujian, pasti kekuatannya berkurang. Sakit, yang dulunya biasa lari 2 kilo menjadi lari 1 kilo. Pasti berkurang. Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat. Kasih mereka kekuatan untuk mengganti kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia. Dan yang ketiga, mangzilah. Kasih mereka tempat yang tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tempat itu tidak bisa diraih dengan sedekah, tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dinaikkan itu ahlul musibah ke tempat yang tinggi, sampai ahlul afiyah melihat itu mendoakan kepala mereka ke atas, saking tingginya ahlul musibah ketika ditempatkan oleh Allah. Lalu kemudian ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau setiap dibalik ujian akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di surga, dan begitu mudahnya mereka dihisab karena sudah berkurang dosa-dosa mereka, tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi. Hidupkan kami sekali lagi. Kasih ujian kami. Potong-potong daging-daging kami. Daging-daging kecil dan kami masih hidup. Tidak apa-apa. Selama kami mendapatkan 3 yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain, maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar, karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian ya. Kalau nggak ada ujian kita nggak akan mendapatkan pahala sabar. Sementara Allah mengatakan dalam satu ayat dalam firman-Nya dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Sangat luar biasa gitu. Dan dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, Nabi SAW bersabda, andai saja orang-orang yang orang-orang melihat pada hari kiamat ya, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat bagaimana balasan terhadap orang-orang yang sabar selama dunia, maka mereka yang melihat itu berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Cari cobaan yang paling berat, sakit sekali, gunting. Ya, digunakan untuk menggunting-gunting kulit kita, sakit sekali. Tapi mereka berharap itu, kata Nabi SAW, agar mereka mendapatkan balasan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu ujian memang akan datang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Kenapa Allah menguji? Kenapa bentuk cintanya Allah adalah ujian? Agar kita menyadari kita punya Tuhan yang mengatur, dan di saat itu kesempatan emas kita mendekatkan diri kepadanya. Di saat lagi ada ujian, air mata kita mudah untuk menetes, hati kita lebih lunak. Kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari mara bahaya itu, gangguan orang kah, gangguan hewan kah, ya, fenomena alam kah, bencana. Jadi kesempatan emas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada ibadah namanya sabar. Nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Dan sabar tidak mungkin kita bisa miliki kalau sabar itu tidak ada lewat ujian. Ketika panjenengan diuji, panjenengan punya kesempatan untuk sabar. Dan sabar ini adalah pahala tertinggi di surga. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar, Allah kasih bayaran tanpa hitungan, tanpa hisab. Maka ingat, pelajari bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Pahala sabar adalah pahalanya luar biasa. Sampai dikatakan, jika amal ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan berlipat-lipat, 10 kali lipat dan seterusnya, sampai ada 700 dan seterusnya, dan seterusnya. Kecuali ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, lalu kemudian seorang hamba itu sabar, maka dengan kesabaran ini hamba tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang Allah katakan, terserah kamu minta apa. Sejuk di saat mendapatkan hempasan-hempasan, terpaan-terpaan, atau hantaman-hantaman, gelombang-gelombang dalam kehidupannya, maka dia tenang. Maka inilah orang-orang hebat